Kalau kita pelajari ya faktor yang mendorong kenapa istimewa Majelis Ulama terkait dengan penggunaan nilai manfaat jamaah haji itu untuk jamaah berangkat itu didorong oleh 3 hal. Yang pertama ada concern soal sustainability dana haji. Yang kedua soal antisipasi supaya jamaah tunggu tidak dirugikan di masa depan. Kemudian yang ketiga untuk memastikan ya dana haji itu betul-betul milik individual jamaah. Nah, kalau dilihat dari skema-skema sebelumnya memang agak mengkhawatirkan kalau seandainya kebijakan itu diteruskan. Karena dulu kami pernah melakukan kajian, kalau seandainya nilai manfaat yang diberikan buat jamaah berangkat lebih besar dari BP yang mereka bayarkan, itu akan mengganggu sustainability dan mengancam keberlangsungan dana haji. Kalau dalam hitungan kami waktu itu tahun 2008, dana haji itu tidak lagi cukup dari nilai manfaat yang bisa digunakan, tapi justru nanti bisa menggunakan pokoknya. Nah, itu mungkin yang mendorong kenapa Majelis Ulama mengeluarkan istimewa dalam bentuk haram. Tapi kan sebenarnya dalam 2-3 tahun terakhir, berdasarkan diskusi dengan Kementerian Agama dan Komisi 8, itu sudah ada spirit untuk merubah skema. Jadi nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah berangkat itu secara gradual diturunkan. Ya setiap tahun 5%. Yang tadinya 60% nilai manfaat 40% BP, di 2023 itu kita rubah skemanya. 55% BP, 45% nilai manfaat. Di 2024 itu berubah lagi, turun nilai manfaatnya 40%, BP-nya 60%. Nah, kalau diikutin skema ini untuk tahun 2025 kemungkinan besar ya nilai manfaat itu hanya akan digunakan 35%, kemudian BP-nya 65%. Kalau skema ini yang dijalankan, kekhawatiran MUI itu menurut kami itu akan terjawab. Karena nilai manfaat yang kita bagikan buat jamaah tunggu itu juga akan semakin signifikan. Dan jamaah juga tidak perlu khawatir karena keberlanjutan dana haji itu akan lebih safe. Ya, nah kita yakin ya dengan skema yang baru ini jamaah tunggu juga tidak akan dirugikan. Memang kita harus melakukan terus perhitungan kira-kira komposisi yang ideal itu seperti apa. Kalau dalam hitungan kami, yang paling ideal itu setiap nilai manfaat tahun berjalan itu sebaiknya memang dibagi dalam proporsi yang seimbang antara kepentingan jamaah berangkat dengan jamaah tunggu. Selama ini memang proporsi yang paling besar itu dinikmati oleh jamaah berangkat dibandingkan dengan jamaah tunggu. Saya berikan contoh misalnya tahun 2024 BPKH itu mendapatkan hasil investasi sebesar 11,5 triliun. 8,4 triliun itu digunakan untuk mendukung jamaah berangkat. Sementara sekitar 2,3 triliun itu hanya untuk jamaah tunggu. Ini kan proporsi yang tidak seimbang. Makanya di tahun 2025 kemarin dalam rapat kerja dengan DPR, kami mengusulkan nilai manfaat virtual account untuk jamaah tunggu itu proporsinya kita usulkan di angka 4,4 triliun. Itu ekivalen hampir 40% dari hasil investasi tahun berjalan. Alokasi untuk jamaah berangkat tetap kita usulkan bisa digunakan karena ini mengikuti kesepakatan tahun 2022 yang lalu yang nilai manfaatnya untuk mensupport jamaah berangkat diturunkan secara gradual gitu.